Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Mumet pada waktunya. Semoga teman-teman semuanya yang masih setia menonton channel Mumet pada waktunya masih terus diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, dan tak lupa limpahan rezeki yang barokah buat kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada momen ini sebenarnya ada hal yang kepingin saya sampaikan ya. Ya kalau bisa dibilang semacam kayak curhat lah ya. Mungkin teman-teman pernah mendengarkan bahwa uang bukan segalanya, tapi nggak ada uang kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Eee, Uang memanglah bukan segalanya, tapi nggak ada uang kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan, dengan uang. Atau mungkin yang lebih tepatnya bahwa uang tidak bisa menjamin kebahagiaan seseorang, tapi tanpa uang mana mungkin kita bisa bahagia. Dan ini sebuah ungkapan yang menurut saya sulit sekali untuk bisa diterima teman-teman semuanya. Jadi momen ini sebenarnya kita cuman curhat nih, ya teman-teman, curhat nih. Hanya 4 suku kata yaitu uang. Uang itu kalau kita bisa lihat bentuk fisiknya ya berupa selembar kertas dengan nilai nominal tertentu, ada yang 10.000, 20.000, 50, 100.000. Dan uang itu dijadikan sebagai alat tukar pembelian. Misalkan kita mau beli apa, kita bayar pakai uang. Kalau dulu kan mungkin kita masih bisa kan, mau beli beras, kita bayar pakai jagung, kita mau beli jagung, kita bayar pakai singkong, sistem sistem tukar seperti itu sekarang kan sudah nggak mungkin berlaku. Atau kalaupun ada yang masih begitu juga diibaratkan dengan barang-barang mewah seperti kita ada mobil ini 2 biji tuker satu mobil itu masih bisa. Tapi kalau untuk barang-barang konsumtif yang lainnya udah nggak mungkin kan, kita untuk bisa mendapatkan kita harus bertukar dengan barang atau bahan konsumtif lainnya. Nah, di sini curhatan saya sebenarnya sederhana teman-teman. Kalau kita bisa mundur lagi ke belakang nih, kisaran mungkin 20-25 tahun yang lalu, di mana kurang lebihnya di tahun 90-an, tahun 90-an itu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan konstruksi ya, di mana saya mendapatkan gaji 330.000 per minggu. Dan di saat itu, kalau tidak salah juga, kalau tidak salah ingat ya, UMR Bekasi masih berkisaran di angka 170.000. Itu kebayangkan teman-teman bahwa di saat itu uang yang bisa saya dapatkan itu jumlahnya kalau dibandingkan dengan mereka yang bekerja di buruh pabrik, mohon maaf ya, itu jauh banget, jauh banget. Kenapa jauh banget? Saya seminggu 330. Itu kalau dikalikan dalam 1 bulan, itu berapa? 1.200.000, 1.300.000 lebih kan? Ya 1 juta lah, taruhlah 1 juta. Padahal biaya hidup waktu itu, kos-kosan itu masih cuma 15.000. Bahkan kayak semacam rokok paling mahal di Indonesia aja itu masih harganya sekitar 1.100 atau 1.150-an. Kos biaya hidup kita per minggu itu kita makan 3 kali, nggak di warteg, nggak di warung Padang, nggak di warung apa dan sebagainya. Budgeting kita buat makan berkisar paling maksimalnya itu di angka 80.000. Tapi kita bisa ngelihat teman-teman, peradaban zaman yang sekarang ini nilai uangnya jumlahnya lebih besar. Tapi nilai uang itu sendiri manakala kita gunakan hasilnya sedikit sekali atau bisa dibilang apa ya lebih tepatnya, nilai tukarnya itu kecil sekali, rendah sekali. Uang 100.000 ini kalau ada orang bilang bocah ya,
anak SD aja kalau dibilang duit 100.000 itu bahasanya itu uang 100.000 bisa buat beli apa sekarang. Nah ini yang teman-teman mungkin pernah alami di tahun 90, 2000-an sampai sekarang 2010, 2020, sekarang di tahun 2024. Perubahan perkembangan atau penambahan nilai harga, utamanya di nilai uang, ternyata ini juga menjadi salip-salipan dengan nilai kebutuhan. Harga nilai kebutuhan dengan harga nilai uang itu jauh lebih cepat larinya dari harga nilai kebutuhan. Makanya tidak heran kalau buat teman-teman sekarang ini yang kebetulan bekerja di pekerja pabrik, pekerja informal, atau di pekerja-pekerja sektor lain yang bukan mungkin ASN atau bahkan bahkan mungkin ASN ya, bahwa gaji mereka itu kisaran gaji mereka untuk kelompok-kelompok pekerja ya bisa dibilang pekerja standar itu masih berkisar di angka 5 sampai 8 jutaan. Padahal kebutuhan hidup mereka seperti taruhlah di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau mungkin Medan, Makassar, Semarang. Kebutuhan biaya hidup mereka mungkin lebih dari angka yang mereka dapatkan. Dan ini menjadi satu polemik kenapa kita sering melihat, mendengar demo buruh, menuntut kenaikan uang dan kenaikan gaji dan lain sebagainya. Itu memang karena nilai tukar uang terutama rupiah di kita itu bedanya jauh sekali dengan 20-30 tahun yang lalu, teman-teman. Nah, ini ada apa sebenarnya? Dulu ibarat kata sebuah perusahaan top aja tahun 90-an UMR mereka hanya 170 ribuan. Tapi di masa itu angka 170 ribu itu mereka masih bisa hidup dengan layak di kota sebesar Jakarta. Contoh ya, pada saat itu bagi orang yang kontrak atau yang ngekos, kontrakan itu paling mahal di tahun tersebut itu sekitar 15.000, teman-teman. Coba kita bayangin, sekarang kontrakan di pinggir-pinggir Jakarta nilainya udah berapa? Udah di atas 1 juta. Kebutuhan biaya hidup per hari 100.000 itu sudah nggak mungkin buat sebuah keluarga kecil yang punya 2 orang anak, ya, bapak ibu serta 2 anak. Dan ini tentunya menjadi keprihatinan kita bersama ya, bahwa kenapa uang di Indonesia itu nilai tukarnya dengan yang kita belikan itu sekarang jauh lebih rendah ketimbang uang di zaman dulu, ya kan? Bagi teman-teman mungkin ada nih yang tahun kelahiran 9 apa tahun kelahiran 70 atau 80 mungkin pernah merasakan juga kan bahwa di tahun-tahun tersebut di tahun 90-an kita betul-betul bisa merasakan era kejayaan di mana uang itu sungguh-sungguh nilainya itu besar sekali. Berat kata kita pegang duit 200 buat makan sebulan aja, wow, udah kecukupan, bisa nabung, ya. Yang sekarang coba, misalkan teman-teman yang kebetulan punya gaji taruhlah 8 juta. 8 juta hidup di kota besar, taruhlah kerja di Jakarta. Cari kontrakan mungkin di sekitaran Jakarta, bisa di Depok, Tangerang, atau Tangerang Selatan. Coba kebayang, buat kontrakan 1 juta, sisa 7 juta, 7 juta buat makan taruhlah 3 juta per bulan, sisa 4 juta, transport katakanlah 1 juta, masih sisa 3 juta. Apakah betul bisa? Memang sih ada beberapa orang yang bisa dengan angka 8 juta mereka hidup layak 4 orang, 2 orang dewasa dengan 2 orang anak kecil. Cuman mereka belum ada biaya pendidikan. Yang kedua mungkin mereka tidak ada angsuran atau cicilan seperti sepeda motor atau yang lainnya. Nah, jadi eh, kita ini bukan bukan apa ya teman-teman, bahwa uang kok sekarang ini nggak ada harganya sama sekali. Bahkan kalian kalian yang
kebetulan kerja informal atau bekerja di buruh-buruh pabrik ya, mohon maaf, gaji kalian itu ibarat kata hanya cuman buat pres makan doang, nggak bisa buat yang lain-lain. Buru-buru ngangsur cicilan motor, buru-buru ngangsur cicilan rumah, buru-buru bayar anak sekolah. Lah, ini ke depan mau bagaimana nih? Padahal kita tahu semuanya kan, di tahun 2045 nanti menuju Indonesia Emas, diharapkan pendapatan per kapita penduduk di Indonesia itu berapa? Kisarannya, kalau nggak salah dengar, kisarannya di 150 juta per tahun. Artinya apa? Di setiap orang di Indonesia harus punya penghasilan lebih dari atau di atas dari 10 sampai 12 juta. Ini tahun 2024, Bro. 2024 aja mereka yang punya penghasilan 6 sampai 8 juta aja cuman begini doang, bisa pegang pala, nggak bisa pegang apa-apa. Nah, apalagi nanti di tahun 2045 kalau kisaran penghasilan kita cuma di angka 10 sampai 12 jutaan, di mana harga sudah nggak mungkin lagi bisa kejangkau. Coba hitung aja, Bro. Ngeri banget kan? Nah, di sini sebenarnya kita punya satu kesempatan nih buat Pilpres tahun 2024 ini. Kita berharaplah pada pemerintahan yang sekarang ini bahwa nilai bahan-bahan pokok yang paling fundamental itu jangan sampailah harganya itu nggak terjangkau bagi kita kita semua. Kenapa kita bilang pekerja informal dan buruh buruh pabrik? Ya kita nggak ngitung bagi mereka yang bisnismen. Orang bisnismen kan variabel, kadang sedikit, kadang tinggi, tapi begitu mereka mampu menguasai, konsisten dan lain sebagainya, mereka punya penghasilan yang jauh lebih besar dari kita-kita orang yang kebetulan informal atau buruh pabrik. Kita nggak bisa merepresentasikan bahwa semua manusia di Indonesia itu menjadi seorang bisnismen semua. Kan nggak mungkin. Dari latar belakang pendidikan, latar belakang sosial ekonominya, latar belakang apa dan sebagainya. Bahkan sampai circle-circle mereka pun masih terbilang banyak dari teman-teman kita yang memang nggak mungkin menjangkau untuk menjadi seorang bisnismen. Kalau ada usaha kecil-kecilan, iya mungkin untuk buat cari tambahan penghasilan. Cuman yang kita permasalahkan untuk saat ini itu kenapa nilai tukar uang kita itu menjadi sangat rendah, di mana pertumbuhan gaji yang diatur oleh UMR atau ketetapan apapun yang diatur oleh pemerintah kenaikannya paling berapa persen setiap tahunnya. Sementara kebutuhan bahan pokok yang paling fundamental di Indonesia berapa persen pertumbuhannya? Tinggi sekali, Bro. Bagaimana masyarakat kita ke depannya bisa menjangkau untuk bisa beli rumah? Betul nggak? Rumah sekarang harganya udah berapa? Nah, coba deh teman-teman pikirin. Ini duit bagaimana caranya biar nilai tukarnya rendah? Soalnya gue dari kemarin nih mikir sambil jalan, nih duit bagaimana caranya 100 bisa beli mobil. Kagak nyampe-nyampe pula. Yang kita bro. Gaji 5 juta. Kalau orang di kampung bilang, enak ya kerja di Jakarta. Woi, gaji 5 juta lah, buset, 5 juta. Kita bisa apa? Coba bayangin. Susah, bro. Gaji 10 juta aja kalau kita kerjanya di SCBD berangkat pakai moda transportasi umum, ya memang masih murah sih. Tapi kita nggak bisa ngerasain nyaman-nyaman banget. Ibarat kata kita harus desek-desekan, nggak bisa duduk, harus berdiri, harus nunggu, dan lain sebagainya. Belum lagi masih kena macet-macet juga, ya kan? Nah, kebayang nggak teman-teman? Susahnya hidup di Indonesia. Ya kalau memang kita yang berjuangnya dalam sebuah kehidupan itu ketemunya hoki mulu mah enak, hidup nggak ada tantangannya, hidup nggak ada pressing-pressing. Tapi coba kalau teman-teman, lu mau sarjana kayak S1, S2, kalau lu udah pinter kayak apa, tapi lu hokinya nggak ada, buset, susah banget ya. Makanya buat teman-teman nih yang rentang umurnya masih 20 sampai 30-an, jangan
Jangan pernah nyerah, belajar maksimal, cari duit yang maksimal, jangan cuma buat nyukupin kebutuhan hidup lo doang, tapi gunakan sebagiannya untuk berinvestasi, ditabung, diinvestasikan buat usaha-usaha yang lainnya. Karena bagaimana bro? Buset, kalau lu ngandelin kerja di pekerjaan informal, pekerjaan-pekerjaan di buruh pabrik yang cuma ketakar segitu doang duitnya, ya kalau bisa ngomong dah. Makanya slogan kita Indonesia menuju 2045 itu bukan kita pesimis. Kita yakin bahwa Indonesia bisa menuju Indonesia emas. Cuman kalau penataan ekonomi secara makro di Indonesia masih terus begini, nilai uangnya masih jatuh-jatuh terus, kita mau bisa apa? 100-200 ribu per hari, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, buat teman-teman yang kebetulan nonton nih, silahkan komen ya, kira-kira bagaimana nih caranya biar kehidupan kita ke depan bisa jauh lebih mudah dari penghasilan yang kita sementara ini hanya di angka itu-itu aja. Oke, itu teman-teman semuanya, sehat selalu ya. Jangan lupa terus semangat bahwa uang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Mungkin prinsip itu yang harus kita pegang. Oke teman-teman, terima kasih masih setia dengan channel Momot pada waktunya. Tonton terus, ikuti terus perkembangannya ke depan. Siapa tahu banyak informasi yang bisa membuat kita menjadi semakin lebih baik untuk ke depannya. Jangan lupa tulis komen, like, subscribe, dan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.